makanan khas Jepang yang sering muncul di anime. Jadi selain fokus ke jalan ceritanya, biasanya di dalam anime itu juga menampilkan beberapa kebudayaan Jepang, khususnya dalam hal ini adalah makanan. Kalau kamu pernah nonton Doraemon, pasti nggak asing lagi sama dorayaki, iya kan? Begitu pula kalau misalkan kamu nonton Naruto, pasti nggak asing lagi dengan yang namanya ramen. Jadi kali ini aku pengen bahas 10 makanan khas Jepang yang sering banget muncul di anime. Yang pertama ada ramen. Sejarah awal ramen bermula pada tahun 1910 ketika koki dari Cina memperkenalkan mie kuah di sebuah restoran di Tokyo. Awalnya mereka menamai mie tersebut dengan Shina soba. Disebut demikian karena selain kata meng yang bermakna mie, soba juga bermakna mie. Ramen sendiri memiliki banyak varian rasa. Yang paling umum adalah shio ramen. Dari namanya sudah jelas jika ramen ini adalah asin. Shio, shio karai, asin, shio, yaitu. Sedangkan topping pada ramen umumnya adalah daging ayam, daun bawang, sayuran, serta nori. Kalau yang sering dimakan Naruto itu yang ada di toppingnya itu yang bentuknya kayak nggak tahu itu. Itu namanya Naruto Maki. Naruto Maki merupakan sejenis kue ikan. Kalau di Indonesia itu mirip sosis tempura. Sebenarnya ada kaitannya antara Naruto Maki sama Naruto. Katanya Mas Sashi Kishimoto, awalnya dia bikin cerita Naruto ini adalah cerita tentang seorang anak laki-laki yang ingin magang di toko ramen. Tapi pada akhirnya plot cerita diubah menjadi anime ninja legendaris yaitu Naruto. Bahkan sebenarnya nama Ichiraku itu adalah kedai ramen langganan Kishimoto ketika dia masih kuliah dulu. Jadinya Ichiraku Ramen itu adalah nama asli. Jadi alasan kenapa Naruto suka ramen adalah karena yang bikin juga suka. Yang kedua ada kare raisu. Kare mulai diperkenalkan di Jepang pada era Meiji ketika Inggris menjajah India. Pada masa itu, Inggris melabuhkan kapalnya di Jepang dengan membawa berbagai macam bumbu sebagai bahan dasar pembuatan kare. Oleh karena itu, awalnya masyarakat Jepang menganggap kare sebagai makanan barat, dan akhirnya mereka mengubah resep masakan kare agar sesuai dengan lidah Jepang. Kare Jepang biasanya dibuat dengan sayuran seperti wortel, bawang bombay, tomat, dan kentang. Biasanya kare juga menggunakan daging sapi, ayam, atau babi. Kari raisu umumnya juga disajikan dengan potongan katsu. Nah, kari raisu ini juga pernah muncul di salah satu episode di anime Haikyuu. Kalau kamu pernah nonton, aku sih enggak. Yang ketiga ada bento. Bento sebenarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Bermula sejak periode Kamakura pada tahun 1185. Bento dikenal dengan sebutan hoshii, yaitu nasi kering yang dibawa dalam karung. Kemudian pada tahun 1573 diperkenalkan kotak bento. Lalu pada zaman Meiji ketika perjalanan dengan kereta api mulai populer, muncullah ekiben atau stasiun bento, yaitu bento yang dijual di stasiun kereta api agar dapat dimakan ketika dalam perjalanan. Di situ aku ingat Kimetsu no Yaiba. Kalau kamu pernah nonton Kimetsu no Yaiba, pasti tahu adegan penjual bento di stasiun kereta api ketika Rengoku mencari iblis di Mugen Rensa. Bento punya isian hidangan pembuka seperti kue kering, hidangan utama seperti mie atau nasi beserta lauk pauknya, serta hidangan penutup seperti buah-buahan. Kalau yang biasanya muncul di anime dengan tema modern, kita akan sering menjumpai bento kyarabeng, yaitu bento yang dibentuk secara unik menjadi karakter lucu. Pada era modern saat ini, banyak bento siap saji yang hanya perlu dipanaskan sebelum disantap. Yang keempat ada omurice. Omurice adalah nasi goreng berbalut telur setengah matang. Berasal dari kata omelet dan rice, sehingga diangkat menjadi omurice, omuraisu. Cara pembuatan omurice katanya termasuk susah, karena harus mempertahankan tekstur lembut dari telur itu sendiri. Ya, aku bikin gak pernah berhasil sampai sekarang. Omurice pertama kali muncul di restoran barat daerah Ginza, Tokyo. Versi lain mengatakan bahwa omurice ini diciptakan untuk pengunjung restoran yang sedang sakit pencernaan di sebuah restoran yang terletak di Namba, di Osaka. Makanan ini mudah diterima oleh orang Jepang karena penyajiannya dengan nasi, yang mana nasi merupakan makanan pokok orang Jepang, sama kayak orang Indonesia. Kalau belum makan nasi berarti belum makan. Padahal makan coklat juga kenyang. Enak. Beberapa versi omurice diantara adalah omokare, yaitu omurice dengan kuah kare. Enak kayaknya. Lalu ada pula omusoba, yaitu yakisoba yang dibungkus dengan omelet. Omurice sendiri pernah muncul di anime Kachu wa Mitsama kalau kamu pernah nonton.
Yang kelima ada takoyaki. Mungkin kamu pernah makan takoyaki, karena takoyaki ini adalah makanan yang paling sering dijumpai di Indonesia dan dikenal sebagai sejenis goreng-gorengan yang dijual di kios-kios. Biasanya ada di event Jepang-Jepangan, pasti ada. Takoyaki ini bentuknya kayak bola-bola kecil yang diisi dengan tako atau gurita. Takoyaki ini berasal dari makanan choboyaki, yaitu gorengan tepung terigu yang diisi dengan konnyaku. Lalu berganti nama menjadi raijoyaki yang berisi urat sapi, serta nikuyaki yang berisi daging sapi. Lalu pada tahun 1933 di kios Aizuya dibuatlah variasi raijoyaki dengan isian gurita yang sampai sekarang kita sebut sebagai takoyaki. Hal yang paling unik pada takoyaki yaitu taburan benda mirip kertas, bentuknya tipis, berwarna coklat, yang akan bergerak seperti binatang saat terkena angin. Benda itu namanya katsuobushi, yaitu daging cakalang yang dikeringkan sebagai penyedap makanan Jepang. Takoyaki pernah muncul di salah satu episode Boku no Hero Academia. Pernah muncul juga di depanku terus ku makan. Kemudian ada yang namanya dango. Kalau makanan ini mirip sama cilok kalau di Indonesia karena ditusuk dan berisi 4-5 bola. Jumlah tusukannya juga tergantung pada daerah di Jepang. Dango terbuat dari tepung beras. Adonannya ada yang manis, ada yang hambar. Dango ini kira-kira mirip sama klepon. Makanan ini sudah populer di Jepang sejak lama karena masyarakat Jepang terbiasa mengkonsumsi makanan berbahan dasar tepung beras. Rose brand. Jenisnya yang paling umum adalah mitarashi dango, yaitu dango yang dilumuri saus manis dari kecap soyu. Ada juga hanami dango, yaitu dango yang biasanya dikonsumsi ketika hanami. Hanami dango berwarna pink, putih, dan hijau, mirip seperti bunga sakura. Mitarashi dango pernah terlihat di salah satu episode anime Kimetsu no Yaiba. Yang ketujuh ada onigiri. Selanjutnya ada onogiri, bukan wonogiri. Seperti namanya, nigiri, yaitu menggenggam. Karena onigiri bisa disebut sebagai nasi yang digenggam atau dikepal. Nasi kepal Milo. Dikisahkan onigiri dulunya adalah makanan yang digemari oleh wanita istina dan dikenal dengan sebutan omusubi. Onigiri sudah ada sejak abad ke-11, dibuktikan dengan buku harian Murasaki Shikibu yang menyebut gumpulan nasi yang disantap saat makan siang bernama tonjiki. Uniknya, onigiri tidak dimakan dengan sumpit, melainkan langsung digigit. Fungsi rumput laut yang melapisi onigiri adalah untuk memudahkan seseorang saat menyantap dan agar nasinya tidak tercecer kemana-mana. Terdapat banyak sekali jenis onigiri, baik itu onigiri tanpa isian, onigiri dengan banyak isian, dan masih banyak lagi. Onigiri paling sering dijumpai di anime Kimetsu no Yaiba. Ini semua ada di anime Kimetsu no Yaiba. Kalau di Indonesia onigiri ini mirip sama lemper ya, yang pernah aku bikin videonya di Instagram. Cek di Belajar Wibu. Selanjutnya ada taiyaki. Taiyaki adalah makanan ringan berbentuk ikan berisi kacang merah. Pada awal terciptanya, taiyaki disebut sebagai iwagawayaki, yaitu kue bundar berisi kacang merah manis. Lalu iwagawayaki dimodifikasi menjadi bentuk ikan karena orang Jepang percaya jika bentuk ikan melambangkan keberuntungan. Nama tai dari taiyaki sendiri berasal dari kata medetai yang berarti bahagia atau sejahtera. Makanan yang serupa dengan taiyaki adalah bunggopang kayaknya. Asalnya dari Korea. Bedanya antara taiyaki dan bunggopang adalah kalau taiyaki itu ekornya mencuat ke atas, sedangkan bunggopang tidak. Taiyaki pernah muncul di anime Boku no Hero Academia ketika Deku dilatih oleh guru dari teman All Might, yaitu Gran Torino, yaitulah. Nikumang. Nikumang adalah bakpao. Nikumang adalah bakpao Jepang berisi daging babi. Kamu suka? Nikumang awalnya masuk ke Jepang dengan nama cukamang, yang berarti roti kukus asal Tiongkok. Awalnya roti ini hanya dijual di daerah dengan penduduk Cina, tetapi pada tahun 1927 mulai diperjualbelikan ke orang Jepang. Selain berisi daging babi, nikumang juga berisi bawang bombay dan jamur shiitake yang dicincang halus. Bakpao khas Jepang ini banyak ditemui di minimarket Jepang. Biasanya penjaga toko akan menghangatkan nikumang agar lebih nikmat saat disantap. Selain nikumang, ada juga anman, yaitu bakpao Jepang berisi selai kacang merah. Lalu karimang, yaitu bakpao berisi kare. Nikumang pernah terlihat di salah satu adegan ketika Hinata Soyo menyantap nikumang pada anime Haikyuu. Terakhir ada Pocky. Kalau ini meskipun berasal dari Jepang, kita juga pasti sering lihatnya di Indomaret atau Alfa April.
Pocky ini banyak varian rasa, ada yang coklat, pisang, stroberi, matcha, sakura, dan masih banyak lagi. Pocky ini pernah muncul di anime Gare Zero. Pada anime tersebut, Pocky digunakan sebagai Pocky Game, yaitu permainan yang melibatkan dua orang untuk menggigit masing-masing dari ujung Pocky. Kemudian, barang siapa yang paling cepat sampai ke tengah, maka dialah pemenangnya. Itu dia 10 makanan khas Jepang yang sering muncul di anime. Di antara ke-10 makanan tadi, mana yang kamu udah pernah nyoba? Dan mana juga yang kamu pengen banget buat nyobain? Oke, gitu dulu cerita dari aku. Follow aku di Instagram Belajar Wibu dan Rizky yang Putra Mulia. Dan pastikan kamu sudah like, komen, atau subscribe. Dan jangan nih